Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kasih ibu kepada beta tidak bisa dibayar dengan harta apapun. Kasih seorang ibu kepada kita anak-anak tidak bisa dibayar dengan segala harta apapun, perhiasan perak atau apapun. Kasih ibu sungguh-sungguh berasal dari kebaikan dalam dirinya, dia kembangkan dan dia curahkan kepada anak-anaknya. Kasih seorang ayah juga luar biasa. Dia kembangkan dalam dirinya dan dia berusaha mencari penghasilan yang jujur dan dia juga berikan kepada anak-anaknya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus bercerita tentang benih. Memang di dalam tafsiran yang lain Yesus katakan benih itu adalah sabda Allah. Tetapi kalau kita bisa telusuri lebih dalam dan kita juga bisa menafsirkan yang lain, benih itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, pertanyaannya, dari mana manusia bisa memperoleh kebaikan? Karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah mencurahkan, Allah menghembuskan roh ke dalam diri manusia sehingga manusia bisa hidup. Dan tepat apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menitipkan sebagian rohnya kepada manusia sehingga manusia bisa hidup. Dan di dalam diri manusia ada kualitas-kualitas dalam diri Allah dan di dalam diri manusia, dan salah satunya adalah kebaikan. Tidak heran manusia pun bisa ada kebaikan di dalam kehidupannya. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah modal yang diberikan oleh Allah itu sungguh dikembangkan oleh manusia? Nah, itu kembali pada pribadi masing-masing. Dikatakan ada benih yang jatuh di jalan. Kalau kita bisa tafsirkan, benih itu adalah kebaikan juga yang jatuh dalam hati manusia, tetapi manusia memilih untuk tidak mengembangkan itu. Maka itu benih itu mati atau mata benih itu diambil oleh si jahat, dan manusia itu pun tidak bisa menghasilkan kebaikan lagi di dalam kehidupannya. Yang berikutnya, benih yang jatuh di tanah yang tipis dan ada batu-batu. Kita bisa mengatakan dan menafsirkan bahwa benih itu adalah kebaikan yang ada dalam hati manusia, tetapi sayangnya manusia itu mengalami kepahitan di dalam dirinya, mengalami mungkin disakiti, mengalami luka batin, dibuli sejak kecil sehingga hatinya mengeras, sehingga kebaikan di dalam dirinya tidak bisa berkembang dan mati. Yang berikutnya juga benih yang jatuh di semak duri tetapi mati, terhimpit. Nah, itu bisa juga kita tafsirkan benih yaitu kebaikan yang di dalam hati manusia, tetapi dalam diri manusia ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan ataupun kekayaan, kenikmatan, kesenangan menghimpit kebaikan tersebut sehingga mati dan tidak bisa dikembangkan. Nah, ada juga benih yaitu kebaikan yang jatuh di dalam hati manusia, dan manusia sadar bahwa dalam dirinya ada kebaikan dalam dirinya, dia berusaha kembangkan di dalam kehidupan. Ketika melihat orang susah, dia cepat tergerak hati dan dia segera menolong. Disitulah dia mengembangkan kebaikan yang di dalam diri yang Allah berikan kepadanya dan dia kembangkan di dalam dirinya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, namun kita juga mesti sadar bahwa kebaikan dalam diri kita, tetapi dalam tubuh kita masih ada daging, masih ada jiwa. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang kehendak roh dengan kehendak daging bertabrakan, dan seringkali kita sulit sekali mengembangkan kebaikan itu. Kita butuh Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus setiap hari. Seperti Tuhan Yesus katakan, ketika engkau meminta Roh Kudus, pada saat itulah Roh Kudus akan dicurahkan kepadamu. Maka itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kali engkau bangun pagi, sebelum engkau beraktivitas, berdoalah, bersyukurlah atas rahmat kehidupan, kesehatan, keluarga atau panggilan yang Tuhan berikan kepadamu. Minta ampun atas segala dosamu dan mintalah Roh Kudus, biar Roh Kudus ini yang menuntun, membimbing kita agar kita bisa mengembangkan kebaikan di dalam diri kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan kita dengan modal yang luar biasa. Dia memberikan kepada kita modal yang luar biasa yaitu kebaikan. Mari kita kembangkan kebaikan itu dan kita pancarkan kepada banyak orang. Kita butuh Roh Kudus untuk membantu kita mengembangkan kebaikan itu dan kita salurkan kepada banyak orang. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.